Nak pulang ya. Baru di Jawa beko. Kami ko duduk ialah terletak di tompeknya, indak terletak pada tompeknya. Lah bersandar bakenan godang lah tergantung kami bakenan tinggi. Sompi, tompek, lapang, piki. Itu apa ya? Cerita Siti Nurbaya. Hmm. Mulai kok. Tersebut di masa ketika itu baalah kabar beritanya dibaca cerita Magek Manandin. Baa pula Magek Manandin di waktu masa ketika itu bacinta bakasih sayang
lupa dan ceritanya Bu ya. Ah, maka pada kesempatan kini kita akan membahas tentang Minangkabau. Nah, apa itu Minangkabau? Maka di dalam tradisi, kebiasaan ataupun adat istiadat, maka Minangkabau ini termasuk suatu etnik ataupun suatu kebudayaan ataupun adat yang berkembang di Sumatera, khususnya di Sumatera Barat. Nah, khususnya Sumatera Barat. Yang pada intinya kita bagikan, kita bagi porsi mana yang adat dan mana yang kebudayaan. Adat itu adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang dan itu ditekuni oleh orang yang menjalankannya. Itu adalah pengertian adat. Dan adat itu lebih spesifik. Misalnya adat yang di Sumbar, di Padang bisa jadi berbeda dengan di Bali. Padahal itu sama-sama kebudayaan. Tapi kebudayaan nanti sifatnya lebih umum. Kebudayaan yang di Bali bisa saja ada di Padang. Maka sebelum kita membahas Minangkabau, maka kita paham terlebih dahulu apa itu adat dan apa itu kebudayaan. Maka yang di Minangkabau adalah identik dengan adat istiadatnya. Maka dengan filosofi yang sangat sakral di Minangkabau, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Nah, apa itu? Adat itu adalah kebiasaan, sendi basandi adalah sendi, syarak itu adalah kumpulan hukum Islam, kitabullah itu adalah kitab Allah, Islam itu adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Jadi adat itu bersendikan dengan syarak, syarak itu bersendikan dengan Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu tergabung 3 kitab lainnya, maka disempurnakan oleh Al-Quran. Itu yang menjadi filosofi dasar, fundamental norma dasar dari adat Minangkabau. Itu filosofi dasarnya. Kemudian dari mana datangnya, dari mana perkembangannya? Maka kalau menurut sejarah yang ada bahasanya, ada yang menyatakan dalam bentuk tambo dan ada yang menjelaskan dalam bentuk sejarah. Apa bedanya tambo dengan sejarah? Maka di dalam tambo itu secara bahasa ota ambo, tambo. Jadi maka kebenaran tambo itu 2%. 98% belum bisa dikatakan benar. Itu tambo. Tapi kalau sejarah itu bisa jadi 100% dibuktikan kebenarannya. Karena menyangkut ruang dan waktu. Ada tanggal, ada tempat, ada pelaku. Tapi kalau cerita berdasarkan tambo, maka sangat sulit untuk mencari kebenarannya. Tapi tambo ini tidak bisa kita pungkiri. Karena sejarah Minangkabau itu memunculkan ciri-ciri yang ada di daerahnya. Misalnya berdasarkan cerita tambo, orang Minangkabau itu adalah pecahan dari Raja Zulkarnain. Maka Raja Zulkarnain ini hidup di zaman Nabi Musa, Nabi Nuh. Ketika terjadi banjir besar, maka Zulkarnain ini punya anak Maharaja Alif, Maharaja Diraja, dan Maharaja Dipang. Jadi anak yang bertiga ini merantau, ataupun karena ada banjir besar, maka kapal yang ia tunggangi itu mendarat di Pulau Paco. Di mana Pulau Paco itu? Itulah Gunung Merapi yang sekarang yang ada di Bukit Tinggi. Setelah air berangsur turun, bumi basin tak naik, maka berangsur-angsurlah perkampungan itu berkembang. Maka perkembangan peradaban muncul. Disitulah mulainya nenek moyang Minangkabau melacur dan membuat
kehidupan yang diawali di Gunung Merapi itu. Itu berdasarkan fakta Tambo ataupun cerita Tambo. Tapi bagaimana sejarahnya? Nah, berdasarkan buku-buku sejarah yang telah ditulis oleh para ahli, maka orang Minangkabau itu eh, banyak berasal dari eh, tanah India, Romawi, Persia, yang pada intinya mereka itu nenek moyang kita itu berlayar untuk berdagang. Berdayar atau berdaganglah ke daerah ini untuk mendapatkan rempah-rempah ataupun apa yang bisa dijual yang tujuannya untuk mendapat keuangan, mendapat pasangan dan lain sebagainya. Maka awal-awalnya itu adalah mereka melalui Sungai Batanghari. Jadi di Sungai Batanghari itu ataupun di daerah Kampar. Jadi melalui aliran sungai itu mereka terus ke atas, sampailah uh, di Sungai Tambesi. Maka dimulailah kehidupan di sana. Kemudian di samping itu berdasarkan sejarah yang versi ini. Kemudian versi selanjutnya ada yang mengatakan bahwa menurut eh, bukti yang ada di Kabupaten 50 kota, di situ ada ribuan menhir. Dan menhir itu ada yang mengatakan bahwa adalah kuburan, bahwa kuburan nenek moyang dulu. Kemudian menhir itu adalah batu tagak ataupun batu yang berdiri yang seperti batu nisan. Maka menhir itulah yang dikatakan sebagai peninggalan zaman bersejarah dahulu yang sampai saat ini masih ada, dan ada yang beranggapan itu adalah kerajaan ataupun wilayah tertua yang dimulai untuk bermukimnya nenek moyang kita terlebih dahulu. Kemudian kalau berdasarkan fakta penyebaran Islam, maka agama Islam itu berkembangnya terlebih dahulu di daerah pesisir, pesisir pantai, dari Pariaman, dari Pasaman. Pokoknya yang daerahnya pesisir pantai itu adalah awal dari permulaan berkembangnya agama Islam. Karena di dalam Pituah Minangkabau disampaikan adat menurun syarak mendaki. Apa maksudnya? Bahwa adat itu turunnya dari Gunung Merapi, maka berangsur-angsur dari tempat yang tinggi ke dataran-dataran yang rendah untuk mencari kehidupan. Maka dikatakan adat itu dia sifatnya menurun. Tapi kalau syarak sifatnya mendaki, karena dari pesisir pantai perkembangannya ke bukit. Daerah-daerah dataran tinggi agak lambat mendapat agama ataupun ajaran-ajaran agama, karena dulu nenek moyang kita itu penyebarannya mulai dari pinggir laut, karena mereka notabene-nya nelayan, berlayar. Maka dikatakanlah dalam Pituah itu adat mendaki menurun, syarak mendaki. Tidak terlepas dari itu, dari banyaknya konten Minangkabau atau kedatangan Minangkabau orang Minang dan sejarah berdasarkan Tambo ataupun berdasarkan uraian fakta sebenarnya, yang paling harus kita tekankan adalah adat ini memang telah ada sampai saat ini. Dan tujuan kita saat ini tinggal melestarikan. Karena di dalam petuahnya disampaikan adat dipakai aru, baju dipakai usang. Kalau kita pakai ajaran-ajaran adat itu selalu, maka ia akan sifatnya baru. Karena orang yang nggak pernah lihat pasti mengira adat itu aneh, maka dia akan selalu baru. Tapi kalau kita pakai baju ataupun celana yang sifatnya dipakai, kalau sering dia dipakai, maka dia bertambah usang. Warnanya yang tambah pudar, ukurannya yang tambah mengecil dan lain sebagainya. Maka itulah bedanya adat dengan pakaian, ataupun bedanya adat dengan kebiasaan-kebiasaan lain. Kemudian di samping itu, yang perlu kita ketahui tentang Minangkabau adalah bahwa di Minangkabau diatur beberapa adat yang istimewa ataupun
aturan-aturan yang tidak ada di daerah lain. Misalnya nikah sesuku kita dilarang di Minangkabau. Kemudian pewarisan harta pusaka tinggi diwariskan menurut garis keturunan ibu. Maka laki-laki hanya mempunyai hak untuk mengelola. Ah, Kemudian banyak perbedaan lainnya yang tidak dipakai di daerah lain seperti garis keturunan di garis ibu matrilineal. Kalau di daerah lain mereka memakai patrilineal. Maka yang jika ada konflik saat ini, jika ada yang mempertentangkan antara syarak dan agama tidak sinkron, maka kita perlu diskusi yang serius tentang hal itu. Yang pada intinya diskusi-diskusi itu telah banyak beredar dan telah terjadi sebelum-sebelumnya. Sekarang kita tinggal hidup di dalam kemajemukan dan tidak perlu pembahasan serius yang melecehkan adat ataupun yang lain sebagainya. Tetapi kita perlu menjunjung tinggi saja kebersamaan yang ada. Mungkin demikian. Terima kasih.